Kalau fatwa daripada Ormas MUI sudah dikeluarkan, meskipun misalnya fatwa itu keliru, seperti contohnya yang terjadi pada Ahok, malah bisa menjadi pembenaran oleh sekelompok orang atau kita kenal sebagai kadrun untuk melancarkan aksi kejamnya. Misalnya kalau MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap seseorang, misalnya Ahok disesatkan, maka banyak yang akan menyerang Ahok. Para penyerang ini merasa tidak bersalah karena ada fatwa alias pembenaran diri. Kan bahaya. Sebetulnya apa sih tujuan daripada Ormas MUI menyerang Al Zaitun? Banyak menduga bahwa Ormas MUI ingin merampas aset-aset daripada Al Zaitun. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Udah jelas itu kan hak, ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Setiap nabi datang, tiba dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan. Tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya. Atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kan itu masalah kita kan. Nah kedunguan-kedunguan ini yang membuat kita nggak mampu untuk bercakap-cakap secara nyaman, secara enak, secara santai gitu. Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Forum eksternal. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Loh, naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Bentar. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan, juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Enggak. Saya enggak tahu. Setuju apa enggak coba?
Ya, saya sangat setuju. Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah privat. Oke, stop sampai di situ ya. Saya terusin ya. Oke. Terusin. Nah, berkaitan dengan persoalan Panji Gumilang ini, sebenarnya kami sudah sangat lama telah melakukan berbagai penelitian dan kajian. Dan hasil penelitian itu juga dipublish di dalam website resmi Majelis Ulama Indonesia. Intinya kami telah berapat untuk memutuskan sebuah produk yang namanya fatwa. Dan itu sesuai dengan peran yang selama ini yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk sebuah persoalan yang menjadi persoalan di umat atau di masyarakat, baik sifatnya diminta atau tidak, karena fatwa itu kan anjuran atau nasihat. Bagi yang mengikuti ya tentu boleh, yang tidak juga boleh, tetapi sebaik-baiknya umat Islam ya tentu mengikuti anjuran atau nasihat ulama. Nah, ketika persoalan itu menjadi rame karena berbagai pernyataan atau statement di media sosial yang dilakukan oleh Panji Gumilang, kan masyarakat dan umat Islam itu resah karena dianggap ada berbagai penyimpangan yang dilakukan di dalam Mahat, khususnya dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan ini kemudian banyak sekali yang mengadu kepada Majelis Ulama Indonesia, termasuk Mabes Polri juga meminta fatwa. Bagaimana dengan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang menjadi heboh ya, menjadi kontroversi, menjadi gaduh. Nah, ini saya kira kewajiban Majelis Ulama Indonesia lindungi umat Islam dan masyarakat untuk atau agar tidak terpapar dengan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia itu juga melindungi umatnya untuk tidak terpapar menggunakan produk yang tidak halal. Nah itu, jadi komitmennya ada dua itu yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Setidaknya itu. Kira-kira isinya semua sudah tahu bahwa salah satu di antaranya di dalam hasil penelitian itu adalah bahwa yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di dalam Mahat Az-Zaitun itu adalah terindikasi menyimpang. Itu sangat jelas hasil penelitian tahun 2002. Dan yang kedua, itu hasil penelitian itu adalah bahwa komitmen kebangsaan di Mahat itu yang dikembangkan oleh Panji Gumilang terindikasi terafiliasi dengan gerakan NII. Ya tentu apa yang diminta ya jangankan oleh pemerintah ya atau Mabes Polri, tidak diminta pun tentu fatwa ini harus disampaikan, harus dikeluarkan. Dan alhamdulillah semua bulat di Majelis Ulama Indonesia itu dalam rapat menegaskan untuk memberikan fatwa atas persoalan ini. Dan itu menjadi kewajiban. Dan ada satu saja yang mungkin sangat mengguncang ya dan meresahkan umat Islam, yaitu dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah, kalam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di qala Rasulullah, nah itu, jadi qala Rasulullah bil kitabil karim. Jadi Al-Quran itu dikatakan sebagai qala itu kalam atau
sabdanya baginda Rasulullah. Padahal kita semua 4 mazhab yang ada di Indonesia, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu semuanya sama, dan para mufassirin serta jumhur ulama sama pandangannya, pendapatnya, dan tidak ada satupun yang berbeda mengenai hal ini, bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya atau firmannya Allah. Maka dikatakan qala ta'ala. Nah itu, jadi Al-Quran itu kalam atau kitabnya Allah, ucapannya Allah, firman Allah. Jadi bukan firman atau ucapan baginda Rasulullah. Tentu saja hal ini merugikan umat Islam, merugikan masyarakat yang selama ini telah meyakini kebenaran dari Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah itu saya kira Majelis Ulama Indonesia ya harus berperan untuk memberikan fatwa agar yang kemudian tadinya yakin dan ada keraguan-raguan ini ditarik kembali, harus yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tidak ada pendapat lain. Bukan jadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta. Kalau Al-Quran dari Rasul itu hadis dari mana? Kan yang kita ketahui semua mafhum bahwa firman Allah disampaikan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Makanya di sini Panji Gumilang tidak mengakui adanya Jibril. Itu, ini persoalannya. Jadi memang indikasi bahwa dia tuh diduga menyimpang sudah ada dari awal. Walaupun pengajarannya di dalam Al-Zaitun ya normal. Karena kalau tidak normal dia tidak akan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kegaduhan tadi kami bersurat mengingatkan sebenarnya untuk bertabayun. Surat pertama dijawab bahwa Mahat sedang sibuk dan akan memberi kesempatan nanti di tahun 2024. Itu jawabnya yang pertama. Dan untuk itu kami bersurat yang kedua. Bersurat yang kedua tidak direspon dan kami datang ke Mahat bersama pejabat setempat dan ditolak. Ya kan? Nah, lalu kami juga bergabung dengan tim. Karena di dalam anggota tim itu, sekretarisnya itu juga anggota kami, pengurus dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang kenceng sekali, bahkan sudah memberikan hasil bahsul masailnya menyatakan bahwa Mahat Al-Zaitun itu sesat bahkan. Tetapi kami MUI di sana yang juga di dalamnya ada PBNU, ada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, dan 79 organisasi kemasyarakatan Islam ada di dalam MUI. Sepakat untuk tidak terburu-buru untuk menghukumi perbuatan atau ucapan yang disampaikan Panji Gumilang. Dan di sana pun kami ingin bertemu juga ditolak, tidak diberi kesempatan sama sekali. Nah ini kemudian ya tidak ada jalan untuk bertabayun, tidak bisa, bertemu ditolak, bersurat juga tidak dijawab. Ya jalan lain adalah ya tadi menyadarkan, siapa tahu dengan upaya fatwa ini itu menjadi kebaikan bagi Panji Gumilang, juga bagi masyarakat yang sekarang ini menunggu. Bukan hanya masyarakat umat Islam, tetapi semua saya kira ini menunggu bagaimana hukum atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atas perilaku atau perbuatan ucapan yang disampaikan oleh Panji Gumilang di berbagai media sosial. Saya kira itu Bang. Apa dari rapat kemarin itu yang paling dianggap dari indikasi-indikasi yang pernah ditulis juga oleh Majelis Ulama di di medsosnya,
Apa yang sangat menyimpang dari indikasi? Ya dari berbagai macam unggahan atau ucapan yang disampaikan melalui medsos dan itu terverifikasi kebenarannya diakui oleh Panji Gumilang, ada Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwa berupa petunjuk atau guidance atau ya fatwa lah ya, anjuran dengan fatwa nomor 38 tahun 2023 mengenai wanita yang tidak sah menjadi khatib Jumat pada sholat Jumat. Jadi kalau misalnya menjadi khotbah berkhotbah menjadi khatib di hari Jumat semuanya jamaahnya perempuan boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi ketika dia sholat Jumat dan majelisnya atau jamaahnya itu adalah laki-laki, itu dianggap tidak sah karena khotbah itu merupakan rukun dari sholat Jumat. Jadi kalau salah satu tidak sah maka bisa mengakibatkan yang lainnya tidak sah. Kaitan dengan masa yang lalu seperti Ahmad Musadek misalnya juga sama, ya telah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian dengan gavatarnya itu kan. Nah kalau dibiarkan apakah ini bukan menjadi problem pemerintah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia? Tentu mengganggu. Yang kedua, Lia Aminuddin dengan kerajaan Tuhan juga telah divonis di penjara. Nah, kenapa? Ya tadi mengganggu, ya kan? Mengganggu ketentraman masyarakat. Dan itu tidak boleh juga negara membiarkan. Muhammad Kece misalnya. Ya memang orang-orang seperti ini ya harus mendapatkan ganjaran berupa hukuman. Kalau dibiarkan itu tadi mengganggu, bukan hanya mengganggu umat Islam, tapi mengganggu stabilitas, mengganggu kondisivitas masyarakat. Nah, ini saya kira sudah benar kalau kemudian negara melakukan perannya, ya menghentikan perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahwa negara memerlukan fatwa itu kan untuk pertimbangan saja. Artinya hari ini bukan Panji Gumilang dengan Majelis Ulama Indonesia, tetapi Panji Gumilang dengan umat Islam. Kan begitu, berhadapan. Jadi bukan dengan Majelis Ulama Indonesia. Satunya itu ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh mengganggu forum internum. Jadi kalau Panji Gumilang sebatas menyampaikannya di dalam internalnya mereka, tidak dipublish di ruang-ruang media sosial, saya kira nggak masalah juga. Itu bagian dari pembedahan wilayah-wilayah berpikir dan tidak ada yang melarang. Tetapi kemudian ketika dia mengunggah sengaja menjadi konsumsi publik, itu yang jadi persoalan, yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai mengganggu forum eksternum. Nah itu, jadi Undang-Undang Dasar 45 selain memberikan kebebasan berkeyakinan dan beragama, juga dia membatasi. Mereka yang melanggar pembatasan itu melanggar hak asasi orang. Jadi bukan bebas tanpa batas. Tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Loh, naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Forum eksternal. Panji Gumilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia akan disebut nabi.
Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Nggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Poin itu. Dalam soal tadi, dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu, dan itu pembuktian pidana. Menghina. Ya, itu aja dasarnya tuh. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna, ada keyakinan individual pribadi. Nah, keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya. Atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama. Tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran Allah itu turun ke Nabi, Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in dan sampai ke ulama. Itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu menghayalkan sendiri pemikirannya lalu kemudian disampaikan ke publik. Itu yang tidak boleh. Ya, saya tahu. Nah itu Bang. Jadi jangan sampai nanti tadi seperti Nabi mempunyai deviasi, itu mungkin yang lain pemikirannya. Tetapi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin. Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak Bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini Nabiullah itu mengimani 5 agama. Agama sebelumnya, ya, ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Jadi artinya bukan saya untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Bentar. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Nggak harus. Tapi beda kondisinya. Masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya kan? Poinnya adalah artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Beda dong. Enggak, kondisinya. Jadi pemikiran yang seperti ini sudah nggak layak.
dikorelasikan dengan pemikiran yang saat ini gitu loh. Saya nggak mau menyebut problem di dalam teologi. Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bos, semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Ina rabaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Saya lanjut ya. Itu catatan kaki aja tadi. Buat nerangkan pada Islam bahwa gua tahu itu. Oke. Ya, saya lanjut ya pelan-pelan ya. Sekarang dalam soal keterangan prinsip bernegara itu. Lebih banyak mana? Warga negara atau umat beragama di Indonesia? Warga negara. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama. Artinya semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Betul tidak? Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing, harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Jangan panjang-panjang, ini problem logik saja. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Udah jelas itu kan hak, ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi. Agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik, kalau jumlah warga negara sama dengan jumlah umat beragama, agama itu bukan hak tapi kewajiban. Atau Anda bisa balik, semua orang memakai haknya. Oke. Tapi keterangan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda menghindari orang memakai agama sebagai hak. Di dalam negara ini, agama itu hak atau kewajiban. Itu mesti diputuskan dulu tuh. Gak perlu diputuskan. Konstitusi bilang itu hak. Ya, hak dan kewajiban itu jelas satu, nggak bisa dikotomis. Resultantanya nol kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu dua forum yang berbeda. Karena itu buka konstitusi deh. Supaya kita fair debatnya di sini. Kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Ini kan bukan negara agama, berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Tetapi secara institusional, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu prinsip sekulernya di situ. Bahwa orang diminta oleh komunitas beragama, iya. Nah kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Termasuk Islam, takut dia debat soal beginian. Tanggung dia ngomong begituan. Enggak. Oke, you setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat setuju. Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah privat. Ya, oke, stop sampai di situ ya. Saya terusin ya. Okay. Terusin. Ada semacam antropologi yang dipaksakan pada warga negara bahwa agama itu harus melekat dalam diri seseorang tuh. Kan itu masalah kita kan. Nah kedunguan-kedunguan ini yang membuat kita nggak mampu untuk bercakap-cakap secara nyaman, secara enak, secara santai gitu. Justru yang ada teroris itu di majelis ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap majelis ulama yang tidak berakhlak. Majelis ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah.
Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan sarang teroris karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada MUI yang terlibat daripada teroris dan ditangkap oleh Densus. Bahkan Panji Gumilang mengatakan MUI tidak berakhlak dan mengatakan bahwa MUI merupakan sumber daripada penutupan rumah-rumah ibadah agama minoritas. Al-Zaitun didirikan untuk melemahkan ajaran NII. Ajaran NII sering disebut sebagai kelompok yang akan mendirikan negara Islam dengan cara memaksa dan bisa menggunakan kekerasan. Maka karena itulah perlu untuk membenahi ajaran yang membahayakan negara ini. Jika kalian setuju Al-Zaitun tetap dipimpin oleh Panji Gumilang, ayo like video ini. Yang paling habis-habisan menyerang pondok pesantren Al-Zaitun adalah Ormas MUI. Ormas MUI selama ini telah membuat banyak kontroversi. Makanya banyak sekali kelompok masyarakat yang masih meragukan sikap daripada Ormas MUI. Apalagi soal logo halal di masa lalu. MUI atau Ormas MUI mungkin sudah sangat kenyang dengan hal itu. Dan beredar isu bahwa MUI sengaja menyerang pondok pesantren Al-Zaitun karena ingin merampas pondok pesantren Al-Zaitun. Namun bagaimanapun, MUI selalu dipanggil untuk urusan yang diduga ada sesat-sesatnya. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Kalau fatwa daripada Ormas MUI sudah dikeluarkan meskipun misalnya fatwa itu keliru, seperti contohnya yang terjadi pada Ahok, malah bisa menjadi pembenaran oleh sekelompok orang atau kita kenal sebagai kadrun untuk melancarkan aksi kejamnya. Misalnya kalau MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap seseorang, misalnya Ahok disesatkan, maka banyak yang akan menyerang Ahok. Para penyerang ini merasa tidak bersalah karena ada fatwa alias pembenaran diri. Kan bahaya. Sebetulnya apa sih tujuan daripada Ormas MUI menyerang Al-Zaitun? Banyak menduga bahwa Ormas MUI ingin merampas aset-aset daripada Al-Zaitun. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Ormas MUI kan sebagian besar isinya adalah manusia biasa yang bisa salah. Bahkan Ormas MUI juga bisa jadi alat politik. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, Anwar Abbas ikut-ikutan mengkritik Jokowi padahal pakai data yang salah. Itu kan berpolitik juga namanya. Jadi terlepas Al-Zaitun ini salah atau tidak, negara memang harus turun tangan.
dan bertindak tegas. Jika Panji Gumilang punya kesalahan, maka bisa diproses hukum. Tetapi Panji Gumilang juga punya hak untuk membela diri dan tidak bisa semena-mena. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan bahwa kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak? Dan apakah kalian setuju bahwa perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Al Zaitun diserang karena ormas MUI akan merampas aset daripada Al Zaitun? Tuliskan pendapat kalian. Menurut Panji Gumilang, ormas MUI tidak bisa membantah kalau MUI memang betul merupakan sarang teroris. Karena banyak sekali anggota daripada MUI ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan info ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.